Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahid, NIM 240901331 dari Prodi T4 Teknik Informatika. Pada waspada mining kali ini saya akan membangun model klasifikasi untuk perilaku pemain game judi online Bustafit. Tujuan utama dari proyek ini bukan hanya memprediksi menang atau kalah, tetapi memahami bagaimana variabel seperti modal taruhan, intensitas bermain mempengaruhi probabilitas keberhasilan atau win rate pemain. Dengan kata lain, saya mengubah data transaksi yang bersifat acak menjadi profil perilaku pengguna yang lebih terstruktur sehingga dapat dianalisis menggunakan mesin learning. Pada tahap ini saya menggunakan pada tahap ini data yang diunduh secara otomatis melalui API Kaggle agar proses penelitian bersifat reproducible atau sehingga siapapun dapat menjalankan kembali proses yang sama. Setelah data berhasil dimuat, saya menggunakan TF Info di sini untuk melihat struktur dataset, tipe data, jumlah data, serta nilai yang hilang. Pada hasil tersebut ditemukan sekitar 21.266 missing value pada kolom cash out, bonus, dan profit. Namun berdasarkan pemahaman terhadap dataset, nilai kosong ini bukan merupakan kesalahan data. Missing value tersebut justru menunjukkan pemain mengalami busted, yaitu kalah sebelum sempat melakukan pencairan dana. Jadi pada kasus kali ini missing value memiliki makna bisnis yang penting, bukan sekedar data yang harus dihapus. Eh, Data asli masih berupa catatan transaksi untuk setiap ronde pemain. Jadi jika langsung digunakan untuk melatih model, model hanya melihat aktivitas ronde dan belum mampu memahami karakter masing-masing pemain. Karena itu saya melakukan filter engineering menggunakan Groupie sehingga data transaksi diubah menjadi profil setiap pemain. Beberapa fitur yang saya bentuk antara lain yaitu total games, average bet, average busted ad, dan total wins. Selanjutnya saya membuat label status pemain yaitu satu untuk pemain yang memiliki win rate minimal 50% dan 0 untuk pemain yang memiliki win rate di bawah 50%. Dengan cara ini model tidak lagi mempelajari transaksi tetapi mempelajari karakteristik dari pemain tersebut. Sebelum membangun model, saya melakukan eksplorasi data analisis atau ETA. Pertama saya menggunakan Describe untuk melihat statistik deskripsi sebagai rata-rata median, nilai minimum, maksimum, dan penyebaran data. Selanjutnya saya menggunakan heatmap kolorasi untuk melihat hubungan antar variabel. Melalui visual ini saya dapat mengetahui apakah fitur seperti average bet, total games memiliki hubungan terhadap status pemain. Analisis ini penting karena memberikan gambaran awal apakah fitur yang saya buat memang relevan sebelum digunakan pada proses machine learning. Pada tahap ini saya menggunakan metode interquartile range atau IQR. Alasan saya menggunakan metode ini karena pada data perjudian terdapat pemain dengan nominal taruhan yang sangat besar atau dikenal high roller. Jika data ekstrim tersebut dibiarkan, model berpotensi menjadi bias atau overfitting karena terlalu dipengaruhi oleh perilaku pemain yang tidak mewakili mayoritas pengguna. Saya memvisualisasikan menggunakan box plot. Titik-titik yang berada di luar ini merupakan outlier setelah dilakukan penyaringan dari 4.149 menjadi 3.485. Model dapat belajar dari pola pemain yang lebih umum sehingga hasil prediksi menjadi lebih stabil. Pada tahap pemodelan, saya bereksperimen menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu logistic regression dan random forest classifier. Alasan saya menggunakan dua metode ini untuk membandingkan performa antara model linear yang sederhana, yaitu logistic regression, dengan model ensemble learning yang jauh lebih kompleks dan tahan terhadap noise atau random forest. Dengan dataset ini kemudian dibagi menggunakan trend test split dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji coba agar model dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Pada tahap pada tahap pada tahap evaluasi, kedua model memberikan hasil akurasi yang cukup seimbang, yaitu logistic regression dengan akurasi sekitar 64,56% dan random forest sebesar 64,13%. Angka ini cukup logis mengingat perilaku manusia dalam bermain judi bersifat sangat acak. Namun jika kita melihat klasifikasi report, ditemukan adanya data imbalance
kedua model, terutama logistik regression. Di logistik regression itu sangat sensitif memprediksi kelas satu atau pemain yang menang, tapi kesulitan dan cenderung memprediksi salah pada kelas nol atau pemain yang kalah. Untuk pendalaman analisis, saya menarik fitur importance dari model random forest. Dari grafik tersebut terlihat bahwa struktur total games, average bet, dan average start memberikan kontribusi besar terhadap keputusan model. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas bermain atau rata-rata model merupakan faktor penentu paling dominan terhadap status seorang pemain. Dari seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan data mining mampu mengubah data transaksi pemain menjadi informasi yang lebih bermakna. Melalui perbandingan kedua model klasifikasi tadi, kita bisa melihat bahwa algoritma berhasil mengidentifikasi pola perilaku pemain meskipun masih memiliki tantangan pada imbalance data. Kedepannya model ini masih sangat dapat dikembangkan sehingga misal dengan penerapan teknik smooth atau menyeimbangkan data, sehingga bisa diimplementasikan sebagai sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi pemain beresiko mengalami kerugian secara terus-menerus atau tidak. Jadi itu saja untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.